Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6 Kairo dan kelas 6 Granada. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di pembelajaran dengan Miss Astria. Di pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tema 6E Wirausaha, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, berikut ini Miss akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman menonton video pembelajaran. Yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan tantangan bagi negara ASEAN dalam menghadapi MEA dengan tepat melalui menonton video pembelajaran. Yang kedua, teman-teman dapat menganalisis pengaruh logo terhadap identitas perusahaan dengan tepat melalui mengamati video pembelajaran. Yang ketiga, teman-teman dapat memberikan kesimpulan terkait wirausaha yang baik dengan tepat melalui mengamati teks dengan tepat. Yang keempat, teman-teman dapat membuat contoh formulir dengan tepat melalui kegiatan menonton video pembelajaran. Baik teman-teman, kita mulai dengan MEA. MEA, tantangan bagi negara-negara ASEAN. Pertama kita akan belajar tentang landasan MEA. Yang kedua kita akan mempelajari tujuan MEA. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai strategi dari MEA. Kita pertama akan membahas apa sih masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN disebut juga dengan MEA atau ASEAN Economic Community. Nah, ini mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antar negara-negara anggota ASEAN. Kemudian, MEA ini memiliki 4 landasan pembentukan MEA, 4 pilar. Yang pilar pertama yaitu menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Yang kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Yang keempat, mengintegrasikan ekonomi global. Keempat poin ini merupakan 4 pilar landasan pembentukan MEA. Lanjut ke tujuan MEA. Yang pertama, tujuan dibentuknya MEA yaitu meningkatkan daya saing antar kawasan di Asia Tenggara. Kemudian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekankan angka kemiskinan. Dalam ASEAN memiliki suatu logo. Nah, ini dia teman-teman, logo dari organisasi ASEAN. Apa sih makna dari logo ini? Kita perhatikan gambarnya. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada tulisan ASEAN, dan juga ada lingkaran yang warnanya biru, lingkaran yang warna putih, dan lingkaran yang berwarna merah. Yuk kita simak arti dari logonya. Yang pertama, padi. Padi ini melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Jumlah padi ini sama seperti jumlah negara ASEAN, yaitu 10 batang padi. Selanjutnya, lingkaran. Lingkaran ini melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Ya, perhatikan teman-teman, lingkaran ini tidak terputus garisnya. Lanjut, warna biru pada lingkaran ini melambangkan perdamaian dan stabilitas. Untuk merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Sedangkan warna putih ini melambangkan kemurnian atau kesucian. Dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Jadi ini makna dari logo dalam ASEAN.
Nah, teman-teman, logo ini merupakan salah satu yang merupakan bagian terpenting dari organisasi, karena logo ini melambangkan suatu organisasi tertentu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikutnya. Perhatikan teman-teman, adakah yang pernah melihat logo ini? Betul teman-teman, ini merupakan logo Hari Anak Nasional di tahun 2019. Ada juga yang pernah melihat logo ini? Ini adalah logo Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan juga ada logo ini yang biasanya kita lihat ketika di SPBU. Nah, ini adalah logo Pertamina. Nah, teman-teman, dari logo ini setiap organisasi pasti memiliki logo sebagai identitas organisasi tersebut. Kita lihat yuk, apa sih pengertian tentang logo itu? Logo adalah simbol suatu organisasi, kelompok, atau perorangan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan dari organisasi tersebut. Apakah teman-teman tahu ini merupakan logo dari organisasi apa ya? Ini sangat mudah kita jumpai di jalan-jalan. Betul teman-teman, ini merupakan logo dari KFC. Nah, pasti terkenal sekali ya. Nah, dengan teman-teman dengan mudah mengenal produk KFC melalui logo ini. Berarti logo ini sudah menjadi identitas bagian dari KFC, yaitu logo orang tua. Selanjutnya, nah, untuk membuka usaha, KFC itu pasti membuka usaha ya teman-teman ya. Seorang pendiri KFC mendirikan usahanya di bidang kuliner. Nah, setiap wirausaha ketika membuka usaha itu juga perlu memiliki logo yang memperkenalkan sebagai identitas perusahaannya. Wirausaha itu siapa ya teman-teman? Wirausaha itu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna dalam memastikan kesuksesan. Jadi dia memiliki keterampilan, yaitu bisa melihat peluang bisnis dan juga dapat merencanakan apa sih sumber daya yang akan digunakan supaya wirausaha itu dapat sukses mengembangkan usahanya. Nah, wirausaha itu bisa disebut juga sebagai inovator. Kenapa? Karena inovator itu atau wirausaha membuat suatu produk dengan kreasi yang orisinil. Orisinil itu kreasi yang original, asli, berasal dari pikiran wirausaha itu sendiri. Nah, untuk seseorang yang menjalankan wirausaha itu disebut wirausahawan. Ini untuk orangnya ya teman-teman, disebut wirausahawan. Adakah teman-teman yang ingin menjadi wirausahawan? Oke, kita lihat yuk. Kalau teman-teman ingin menjadi wirausahawan, ini memerlukan suatu atau terlihat dari ciri-cirinya. Seorang wirausaha terlihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu memiliki rasa yang percaya diri, yakin terhadap usaha yang digelutinya, berani mengambil resiko. Semuanya usaha yang dimulainya berani untuk memulai tanpa ragu-ragu memulai suatu usaha. Kemudian berjiwa kepemimpinan, mampu mengatur segala bentuk usahanya, memiliki ide yang orisinil, yang asli, belum pernah ditemukan oleh orang lain, berorientasi pada masa depan, dan mempunyai daya kreasi. Nah, ini merupakan ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi wirausaha yang sukses. Kalau teman-teman ingin menjadi wirausaha, teman-teman harus memiliki ciri-ciri yang ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu formulir. Di pembelajaran 1, teman-teman
pernah mengisi formulir. Ada pengisian formulir eskul. Ini merupakan contoh petunjuk pengisian dari formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Nah, untuk membuat formulir, teman-teman perlu menuliskan terlebih dahulu petunjuk atau cara bagaimana orang tersebut dapat dengan mudah mengisi formulir. Misalnya di dalam layar ini teman-teman dapat melihat ada 6 petunjuk. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Ini huruf kapital ya teman-teman. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Tulislah tujuan mengikuti klub, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Jadi ketika teman-teman mengisi formulir, teman-teman perhatikan petunjuk pengisian dari formulir tersebut. Setelah itu, setelah teman-teman memahaminya, kemudian saatnya teman-teman mengisi formulirnya. Nama lengkap ditulis dengan huruf kapital sesuai dengan petunjuk tadi. Kebangsaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, alamat, telepon, sampai tanda tangan. Ya, yang belum bisa tanda tangan teman-teman dapat belajar dari sekarang supaya teman-teman dapat dengan mudah menuliskan tanda tangannya sendiri. Oke, alhamdulillah teman-teman, selesai sudah kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Materi yang sudah kita bahas yaitu ada MEA, ada wirausaha, ada tentang logo, ada tentang formulir. Nah, teman-teman, dari materi ini jika ada yang belum dipahami, teman-teman silakan hubungin Miss ya ke guru masing-masing. Miss dengan siap sedia menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, untuk tugas teman-teman teman-teman berandai-andai. Buatlah logo dari usaha yang akan kamu dirikan ketika dewasa nanti. Nah, teman-teman berandai-andai jika teman-teman membuka suatu usaha, kira-kira logonya seperti apa? Silakan teman-teman buat gambarnya semenarik mungkin, dengan warna yang menarik mungkin. Ini menurut pemikiran bebas teman-teman. Misalnya Miss punya contoh. Nah, Miss punya contoh di sini ada logo makanan. Nah, kalau logo makanan, misalnya teman-teman menjual makanan kue-kue, ada kue donat, ada cheesecake ataupun yang lain-lain. Teman-teman dapat menggambarkan sedikit kuenya, kemudian disertai dengan nama usaha teman-teman. Kemudian ada yang usaha catering. Boleh, misalnya yang cocok gambarnya itu ada gambar sendok dan garpu, disertai gambar misalnya gambar kartun teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa diberikan nama usahanya. Sampai sini paham? Teman-teman dapat mencari contohnya atau mencari referensinya di Google ya, tapi tidak menyalinnya. Ingat, harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan langsung menyalinnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.